Ya, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan teknis ya. Itu Raja Daud. Dan yang kedua Ratu Ester. Ya, itu Ratu Ester. Ester 2 ayat 12. Ester 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros dan lain sebagainya. Yang 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini dalam balai perempuan yang kedua dan lain sebagainya. Ayat 15. Dapat cepat saja. Nah, dan ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, ayat 17. Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dan lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi mahkota ini didapatkan akibat dari ketidaktaatan Ratu Wasti kepada raja. Tetapi Esther menggantikannya karena dia juga menjadi orang yang taat. Di situ ada Hegai dari sida-sida raja melihat bagaimana Esther orang yang menimbulkan kasih sayang kepada siapa saja. Nah, begitulah Esther mendapat mahkota dari ketaatannya. Nah, siapapun kita sekarang, ya, mahkota itu bisa diberikan kepada siapa saja. Kalau dalam perlombaan yang juara saja, tetapi kepada kita sekarang, bagi mereka yang mengikuti aturan-aturan firman, mereka lah yang mendapat mahkota. Mungkin kita anak muda, buat apa sih mahkota? Buat apa sih? Itulah firman yang bisa kita dengar mungkin pas nanti kita sudah mati mungkin. Tapi kita sebagai anak muda, dapatkanlah kemenangan. Atau mahkota itu bisa didapatkan seperti Salomo ketika dia masih muda. Raja Daud juga dia mendapat mahkota ketika dia masih muda. Dia sudah menjadi raja. Kita lihat apa sih aturan supaya kita mendapat mahkota. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Terlebih dahulu, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat yang 11. Nah, ini jalan atau trek atau lintasan yang harus, atau aturan yang harus kita jalani untuk kita mendapatkan mahkota. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Selanjutnya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lihat 11 saja sekarang kita lihat. Nah, jadi apa sih jalur yang atau aturan
supaya kita bisa mendapatkan mahkota. Kita bersyukur kita memiliki pengajaran, ya pengajaran yang ada aturannya. Ya, kita lihat di sini dari awal sampai akhir itulah aturan kita bisa mendapat mahkota, bertanding dengan aturan. Ya. Tapi kita di sini benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia. Jadi pengalaman apa sih yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan? Itu pengalaman mati dengan Dia. Sehebat apapun saudara punya hikmat, sehebat apapun, tapi kalau kita tidak pernah mati dengan Dia, mengalami pengalaman kematian, kita tidak akan mengalami kebangkitan. Jadi jalannya Tuhan itu sudah jelas. Ada kematian, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Ya mungkin kita bisa berkata, oh saya sudah mengalami mahkota pada masa muda. Apa buktinya? Oh saya sudah kaya, punya ini, punya itu. Bukan. Bukan itu yang dimaksud daripada Tuhan. Yang dimaksud daripada Tuhan, kita harus mempunyai aturan. Ya, bukan kita menang menurut cara kita sendiri. Ya. Kalau orang yang tampak curang, orang yang berlari di depan bersama-sama, tiba-tiba dia sampai duluan. Ada pernah kisah semacam itu. Lari bersama-sama, tapi dia lama-lama tidak ada kelihatan, tiba-tiba jadi pemenang ya. Maksudnya yang pertama tidak ada kelihatan di belakang. Oh ternyata dia bisa jadi pemenang ya. Pas ditelusuri, oh dia ternyata berbuat curang. Apa yang sudah didapatkan itu mahkota diambil kembali, mendapat malu. Nah begitu juga kita kalau mau mendapat mahkota kemuliaan ini, tidak ada jalan lain selain daripada kita mengalami proses kematian. Ya, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini prosesnya. Setelah mati baru ada yang namanya kehidupan. Apa artinya proses kematian itu? Mati bersama Tuhan. Itu kita sudah mengalami iman kepada Tuhan, percaya bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan setelah itu kita mengalami pertobatan. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak bertobat, kita belum mati bersama Tuhan. Jangankan bangkit, jangankan dimuliakan, jangankan mendapat mahkota kehidupan. Tapi kalau kita mau mati, itu mati, ya, mati terhadap dosa. Dan kita mau dibaptis, dikuburkan, itu artinya mati. Dan setelah itu bangkit. Bangkit kita menjadi senjata kebenaran, menjadi pelayan Tuhan. Setelah kita dibangkitkan, dengan kebangkitannya kita mengalami kebangkitan, melayani Tuhan. Dan disitulah kita harus setia, tekun. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Tapi walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itulah yang harus kita lalui sampai kita nanti didapatkan adalah orang-orang yang setiawan. Jadi jangan salah terhadap kesetiaan Tuhan. Karena kita salah arti terhadap kesetiaan Tuhan. Wah, karena Tuhan setia, karena Tuhan tidak meninggalkan kita, kita bebas melakukan apapun juga. Kita bebas meninggalkan Tuhan karena Tuhan sudah setia kepada kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap setia. Wah, itu salah sekali. Tapi kalau kita mau
mendapat mahkota kehidupan. Walaupun kita memang sekarang belum setia, tapi Tuhan ingin lihat kita adalah orang-orang yang setia. Mereka yang menang adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia. Ya. Ayat terakhir saja, Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Benar, dalam terjemahan lama lebih tepat lagi, rambut putih adalah mahkota yang indah jika didapat pada jalan kebenaran. Kita mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran. Mahkota yang indah di sini, rambut di kepala kita yang sudah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kalau kita mungkin nanti sampai rambut kita putih, tapi didapat dari jalan kebenaran, itulah mahkota yang indah. Haleluya, kita belajar lagi kepada Tuhan, belajar lagi kepada firman Tuhan. Banyak kesalahan, banyak dosa yang kita perbuat, banyak kelalaian, bahkan ketidaksetiaan, bahkan mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita datang lagi kepada Tuhan. Dia tetap setia. Kita nyanyikan lagu Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sama-sama kita bangkit diri. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
Inilah kami ya Tuhan. Inilah kehidupan kami yang kadang kami mengalami naik turun secara rohani. Bahkan kami sudah jatuh dalam dosa, sudah meninggalkan Engkau, sudah hilang percaya kami kepada Engkau, hilang pengharapan kami. Bahkan kami tidak sungguh-sungguh lagi. Kami sudah berada jauh dari jalur perlombaan, tetapi Engkau menarik kami kembali Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami mau mengalami pengalaman bersama-Mu Tuhan. Itu pengalaman mati, bangkit, dan dimuliakan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Kau akan karuniakan atas kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong anak-anak muda. Berikan kepada kami Tuhan iman, supaya kami bisa berharap kepadamu, bahkan bisa mengasihi-Mu Tuhan dengan sebaik-baiknya. Juga Tuhan berikan pada kami penguasaan diri, itu karunia daripada Roh-Mu Tuhan, supaya kami bisa menguasai diri kami, tidak menjadi pelari yang bodoh, tidak menjadi pelari yang tidak berhikmat, tetapi kami menjadi para pelari yang menang Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bahkan mengingatkan kami ataupun menegur kehidupan kami, supaya kami sadar bahwa kami harus berlomba, harus berlari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati segala pekerjaan usaha kami dan juga segala studi kami, baik yang bersekolah, baik pun yang berkuliah, yang mencari pekerjaan. Tolong Engkau yang bisa menjawab semuanya, segala pergumulan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami, berkati juga saudara kami, dan juga kami berdoa Tuhan buat sekitar kami supaya mereka juga bisa mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.